Berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersama-sama lagi akan menikmati kebenaran firman. Namun, mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Segala puji Tuhan kami naikkan kepada Engkau, Bapa yang baik, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur lagi saat malam hari ini kami boleh bersama-sama menikmati lagi setiap kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu yang akan membawa kepada kami kepada pengertian-pengertian yang benar di hadapan-Mu untuk kami jalani dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan sambut firman-Mu pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang sekali pada malam hari ini saya bisa bersama-sama dengan saudara untuk membaca firman Tuhan. Besok negara kita akan bersyukur karena merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Saya percaya kita pun ada di dalamnya. Dalam rasa syukur, rasa berterima kasih kepada Tuhan yang luar biasa, yang sudah menjaga bangsa kita, negara kita. Sekalipun banyak tantangan, banyak rintangan, banyak hal-hal yang seringkali merongrong bangsa ini. Namun karena kasih dan kemurahan Tuhan, tetap dipelihara dalam kasih sayangnya Tuhan. Dan malam hari ini tema saya pun dalam firman Tuhan pada malam hari ini, hidup dalam kemerdekaan. Kemerdekaan menjadi satu kerinduan buat semua orang. Artinya merdeka bebas dari tekanan, bebas dari himpitan, bebas dari penjajahan. Ya mungkin sekarang ini kita tidak terjajah secara fisik, namun ada begitu banyak hal yang seringkali membuat orang percaya pun terikat sehingga tidak dapat bebas. Nah malam hari ini mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan dalam Roma pasal ke-6 ayat yang ke-17 dan 18. Roma 6 ayat 17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan dari hamba dosa. Saya percaya pada malam hari ini saudara dan saya benar-benar sudah dibebaskan karena Tuhan Yesus yang kita sembah sudah membayar semuanya itu di atas kayu salib. Namun bagaimana saudaraku dalam kehidupan kita hari-hari ini? Tidak sedikit juga yang namanya tekanan, yang namanya tantangan, yang namanya pergumulan terus dan terus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Namun firman Tuhan katakan biar kita tetap menjadi hamba kebenaran. Ada dua macam hamba. Hamba kebenaran atau hamba dosa. Saya percaya kalau kita yang mengerti firman Tuhan berkata saya mau menjadi hamba kebenaran. Gak mau jadi hamba dosa. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 23 kalau nggak salah. Jadi apa yang kita dapatkan? Apa yang kita bisa lakukan di dalam keadaan yang diperhamba oleh dosa? Kita tidak bisa punya kesukaan, kita tidak punya gairah, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya rasa pengharapan di dalam Tuhan yang benar-benar. Tetapi karena Tuhan Yesus, saudara dan saya beroleh kemerdekaan. Firman Tuhan katakan syukur kepada Allah.
Dahulu memang kamu hamba dosa, dahulu kita hamba dosa, dahulu kita tidak mengerti firman, dahulu kita mungkin hidup dalam keadaan-keadaan yang tercemar, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Namun firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hamba dosa, kita hidup dalam kedagingan, kita hidup dalam hawa nafsu, kita hidup dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Namun kalau kita menjadi hamba kebenaran, kita hidup dalam kebenaran Allah, kita diajar, kita ikuti ajaran Tuhan yang benar, sehingga kita beroleh damai sejahtera dan sukacita. Di ayat lain katakan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32 dikatakan di sini, dan kamu mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan yang akan memerdekakan kita dari segala tekanan, dari segala bentuk yang bisa membuat kita tidak berdaya, bahkan kita mati secara rohani. Namun karena kebenaran itu menuntun dan membawa kita sehingga kita hidup dalam kemerdekaan. Kita bebas memuji Tuhan, kita punya waktu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Tapi orang-orang yang hidup dalam dosa, mereka tidak tahu jalan keluarnya. Mereka hidup hari lepas hari hanya dalam pergumulan-pergumulan yang tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti kalau kita adalah milik Tuhan yang sudah dimerdekakan. Sehingga kita menjalani hari-hari tidak beda dengan orang yang mungkin hidup dalam dosa. Kita pun punya pergumulan, kita pun punya masalah, kita pun punya tantangan. Tapi bukan dengan semuanya itu membuat kita menjadi terikat. Kita tidak bebas, kita tidak mengalami pertolongan Tuhan. Tidak. Kita tetap bisa merasakan kemerdekaan. Artinya apa? Kita tetap bisa berseru kepada Tuhan. Kita tetap bisa berdoa kepada Dia. Berteriak kepada Dia. Untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Galatia 5 ayat yang ke-13. Mari sama-sama kita buka. Galatia 5 ayat 13. Ya, di sini dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan, kita sudah lunas dimerdekakan oleh Tuhan, dibayar di atas kayu salib dengan darahnya. Namun janganlah kita hidup mengambil kesempatan-kesempatan untuk hidup dalam dosa lagi. Sekali kita merdeka, sekali kita keluar dari dosa, biarlah itu untuk selamanya. Dan mengisi hari-hari kita dengan sukacita yang dari Tuhan, dengan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Sehingga kita beroleh sukacita, kekuatan, damai sejahtera. Saya katakan tadi, jangan kita mengambil kesempatan. Mentang-mentang Tuhan itu baik, mentang-mentang Tuhan itu maha pengampun, mentang-mentang Tuhan itu penuh kasih, sehingga kita seenaknya hidup. Kita tidak mau diatur, kita tidak mau diarahkan, sehingga kita hidup dalam dosa dan dosa dan dosa. Dan kalau sudah begitu, kita hanya bisa berkata, Tuhan gak sayang sama saya. Padahal bukan Tuhan gak sayang. Kitanya yang seringkali lari dari apa yang Tuhan mau. Dan jangan mengambil kesempatan itu. Firman Tuhan jelas katakan. Jangan ambil kesempatan untuk hidup dalam dosa. Kalau kita sudah keluar dari dosa, kita sudah diangkat dari lubang dosa, biarlah kita tinggalkan. Jangan menoleh ke belakang. Jangan mengambil kesempatan untuk mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan senangi. Tapi belajarlah untuk hidup terus kudus, semakin benar dalam kemerdekaan yang kita terima. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam kemerdekaan yang kita terima, kita mau
terus dan terus berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau. Sehingga hari-hari kita pun kita lewati dengan penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, biarlah kita mengisi kemerdekaan secara rohani dalam hidup kita, dengan selalu hidup sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan, mengambil waktu berdoa, membaca firman, dan selalu bersekutu dengan Tuhan. Sehingga benar-benar kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya menjadi sesuatu yang sangat berarti. Karena apa? Kita sudah dimerdekakan. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Puji nama Tuhan. Biarlah hal ini pun membawa spirit buat kita semua, khususnya buat kita yang ada di dalam bangsa Indonesia. Kita doakan bangsa kita juga, supaya kedepannya pun selalu dalam pimpinan Tuhan. Sekarang ini sedang panas dengan suhu politik ya, tapi kita berdoa yang terbaik Tuhan berikan bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan. Terima kasih kami tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi kami menjadi hamba kebenaran yang hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau, yang hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga hari-hari kami boleh lewati bersama dengan Engkau, dan kami beroleh kemenangan lepas kemenangan. Berkati kami semua yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Apapun masalah kami percaya Tuhan sudah menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.